Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara dan kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Pak Usman Kansong. Pak Dirjen, selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana pertumbuhan investasi yang ada di Indonesia. Kita mengetahui bahwa target investasi ini adalah 1.200 triliun dan digadang-gadangkan ini akan bisa tercapai dengan berbagai hal yang telah digencarkan oleh kementerian, oleh berbagai pihak lainnya. Nah, bagaimana Bapak melihat saat ini pertumbuhan investasi di Indonesia? Nah, apabila kita kaitkan juga dengan berbagai hal yang dipersiapkan oleh Indonesia, mungkin ada kaitannya juga dengan presidensi G20 ini, Pak Dirjen. Ya, kita menyadari sepenuhnya bahwa ada ketidakpastian ekonomi global akibat situasi geopolitik di dunia yang tidak menguntungkan. Ya. Tetapi Indonesia senantiasa optimistis bahwa target investasi tahun 2022 1.200 triliun tadi itu bisa kita capai. Dan momentum G20 adalah menjadi semacam ajang ya bagi Indonesia untuk membukukan investasi sesuai dengan target tersebut. Ya, investasi kita di kuartal ketiga 2002 sudah 307,8 triliun dan ini tumbuh sekitar 1,9%. Dan year on year ini 42,1% dengan total penyerapan tenaga kerja 325.000 orang lebih. Nah, ini adalah sebuah target dan karena itu kita optimistis ya kita bisa mencapai 1.200 triliun begitu ya, 1.200 triliun di akhir tahun 2022 ini. Dan data realisasi investasi penanaman modal asing pada kuartal ketiga itu 168,9 triliun atau 54,9%. Yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya atau yang lebih besar dibandingkan penanaman modal dalam negeri yang 138,9 triliun begitu. Nah, jadi kita optimis kalau melihat angka-angka tadi begitu ya, progresnya, perkembangannya ini kita sudah mencapai di kuartal ketiga itu lebih dari 50% ya, lebih dari separuh. Nah, karena itu ya kita juga bukan semata-mata optimistis tanpa melakukan apapun, kita terus melakukan berbagai upaya untuk mencapai target investasi sebesar 1.200 triliun pada tahun 2022 ini. Baik Pak Dirjen, selanjutnya bagaimana dengan hal yang telah disampaikan berulang-ulang kali oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa kita membangun Indonesia ini bukan hanya di Jawa saja, namun membangun Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana dengan investasi di Jawa dan di luar Pulau Jawa, Pak Dirjen? Iya, jadi memang kita bukan hanya menginginkan investasi secara kuantitatif, ya. Jadi kuantitas kita mencapai 1.200 triliun, ya itu baik begitu. Tetapi kita juga harus menciptakan, harus merekayasa investasi kita secara kualitatif. Jadi investasi yang berkualitas. Salah satu indikator investasi yang berkualitas adalah pemerataan investasi begitu. Nah, karena itu kita melakukan investasi yang tidak hanya Jawa sentris, tetapi juga di luar Jawa, ya misalnya industri nikel, ya investasinya ini kan akan terjadi di Sulawesi, ya kemudian juga nanti dengan adanya IKN, Ibu Kota Negara Baru, ini kan kita sudah mengundang investor ya untuk menanamkan investasinya di Ibu Kota Negara Baru. Ini sudah menunjukkan kita tidak hanya Jawa sentris, ya walaupun sekarang memang betul investasi ini sebagian besar larinya ke Pulau Jawa karena memang 58% sampai 60%-nya ekonomi kita itu terpusat di Jawa. Nah, karena itu kita terus coba memeratakan investasi kita bahwa investasi itu bisa di mana saja di seluruh Indonesia. Kita sampaikan kepada para investor asing, begitu juga investor dalam negeri sehingga mereka bisa melakukan investasi di bidang-bidang yang berkembang di luar Jawa begitu. Baik, mengenai investasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa tentunya saat ini sudah
adanya pemerataan investasi bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa. Masih berkaitan juga mungkin ini dengan investasi Pak Dirjen, bagaimana saat ini mengenai kekuatan sumber daya alam kita, mungkin potensi nikel dan energi masa depan. Mengingat kemarin Indonesia pada presidensi G20 ini kita lihat bukan hanya memberikan ide tapi juga telah memberikan aksi nyata terhadap yang diperlihatkan kepada negara lain bahwa kita sudah melakukan hilirisasi dan sebagainya. Sejauh ini seperti apa perkembangannya Pak Dirjen? Iya, memang itu kebijakan kita ya. Misalnya kita sudah sejak zaman pemerintahan Presiden SBY bahkan ini kan ada program hilirisasi, misalnya Ya. dengan membangun smelter dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, misalnya untuk nikel. Kita ini kan punya nikel banyak begitu. Ya, mbok ya tidak diekspor bahan mentahnya nikelnya itu ya, tetapi kita buat menjadi produk yang bernilai tambah ya, yang bisa kita jual di hilirnya. Misalnya apa? Baterai litium ya, untuk ponsel, untuk mobil listrik. Nah, Indonesia ini punya cadangan nikel melimpah. Data Ya. BKPM menyebutkan Indonesia ini memiliki 30% cadangan nikel dunia atau 21 juta ton. Nah, 21 juta ton ini jangan diekspor mentah saja begitu, tetapi harus diolah dulu. Ya, apalagi sekarang ini kan dunia sedang bergerak ke arah electric vehicle, EV kan begitu. Nah, nikel ini bisa kita olah menjadi baterai untuk mobil listrik misalnya begitu. Baik, tentunya kita berharap dengan hilirisasi yang dilakukan ini bukan hanya berhenti maksimal pada saat selesai presidensi, tapi kedepannya juga akan lebih ditingkatkan lagi. Baik, Pak Dirjen, setelah jeda pariwara kita akan bahas lagi yang tentunya berhubungan dengan bagaimana kita memanfaatkan aspek digitalisasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.